Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semia dimanapun berada. Senang sekali rasanya kita dapat berjumpa kembali dalam program edukasi Ngobras. Ngobrol asik sehat. Salah satu program yang memberikan sahabat banyak informasi dan tip-tip kesehatan langsung dari ahlinya. Sahabat, jerawat seringkali dianggap sebagai masalah sepele. Namun sebagian orang menganggap jerawat dapat mempengaruhi kepercayaan diri, aktivitas sosial, dan kualitas hidup. Tidak sedikit masyarakat yang masih bingung mengenai penyebab jerawat, bagaimana perawatan kulit, dan berbagai macam mitos mengenai pengobatan jerawat. Apakah benar jerawat dapat dipengaruhi oleh faktor makanan tertentu? Apakah dengan sering mencuci muka dapat mengurangi jerawat? Bagaimana cara perawatan kulit agar terhindar atau terbebas dari jerawat? Untuk menjawab berbagai pertanyaan tersebut, di studio hari ini telah hadir narasumber kita yang kompeten di bidangnya, Dokter Cantik, Dokter Keren, Dokter Spesialis Dermatologi, Veneologi, dan Estetika yang dinas di Rumah Sakit Dr. M. Yunus Bengkulu, Dokter Bernardia Yogatri, Spesialis DVI. Sebelum kita memulai diskusi kita pada hari ini, kami ingatkan kembali kepada sahabat, jangan lupa subscribe YouTube PKRS RSMY dengan cara like, komen, dan share, serta jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat terus dapat mendapatkan informasi dan tip-tip kesehatan yang akan selalu kami bagikan. Baik, sebelum kita mulai diskusi kita pada hari ini, saya akan menyapa dulu Dr. Bernardia Yogatri, Spesialis DPI. Assalamualaikum dokter. Salam. Bagaimana kabarnya dok? Sehat, Alhamdulillah. Terima kasih ya dok sudah menyempatkan hadir di tim PKRS untuk membahas tema hari ini ya dok mengenai jerawat. Baik dokter, sebagai pembukaan untuk tema kita hari ini mengenai jerawat dok, sebenarnya jerawat itu apa dok? Dan mungkin sebagian orang itu pasti pernah mengalaminya dok. Terima kasih sebelumnya kepada tim PKRS RSMY yang sudah mengundang saya di sharing-sharing kita hari ini. Tema kita tuh tentang jerawat ya. Jadi memang jerawat itu semua orang pasti pernah mengalami, itu benar. Karena jerawat itu sendiri secara definisi adalah peradangan yang terjadi akibat adanya inflamasi di unit polisebaceus. Unit polisebaceus itu tuh semua orang pasti ada. Gitu. Kita sebagai manusia itu pasti ada polisebaceus itu, sehingga siapapun bisa terkena jerawat. Betul. Betul. Nah, tergantung lagi nanti apa yang faktor pemicunya, yang setiap orang kan pasti akan berbeda-beda ya. Iya betul dong. Nah, jadi orang yang satu dengan orang lainnya itu, walaupun setiap orang punya folikel polisebaceus itu, tapi tidak semua orang itu juga bisa gampang terpicu. Nah, nanti kita bahas lagi apa yang menjadi faktor pemicu. Tapi semuanya memang pasti pernah mengalami jerawat. Baik dok. Apakah jerawat itu hanya terjadi pada remaja atau dewasa itu bisa terkena juga dok? Memang secara epidemiologi akne vulgaris atau jerawat itu memang 90% itu hampir diderita oleh anak-anak remaja. 90% ya? Betul. Iya. Sisanya memang pada orang dewasa, orang yang sudah berusia juga itu bisa juga, dan beberapa persen itu terjadi pada bayi. Betul. Bayi itu juga bisa terkena jerawat juga, tapi namanya akne neonatal gitu. Jadi dia secara bukan yang patologis, tapi dia memang fisiologis. Jadi kan mungkin sering lihat bayi-bayi yang tiba-tiba baru lahir ada kayak bintil-bintil gitu ya, kayak ada bintil-bintil merah, nanti tiba-tiba ada isi nanahnya. Nah itu karena unit polisebaceus itu teraktivasi gitu. Jadi akhirnya dia menimbulkan seperti jerawat. Tapi nanti seiring berjalannya waktu dia akan membaik sendiri. Oke, baik dok, baik. Mengapa itu ada orang yang mudah sekali terkena jerawat, ada yang sebagian tidak dok?
Memang jerawat ini tuh multifaktorial ya. Jadi penyebabnya itu banyak sekali. Bisa satu dipengaruhi karena hormonal, yang kedua bisa karena faktor makanan, terus yang ketiga faktor genetik, yang keempat memang faktor hygiene-nya dia sendiri. Kalau misalnya faktor genetik kita udah nggak bisa otak-atik. Iya, betul. Jadi misalnya ibunya tuh berjerawat, ya anaknya pasti akan berjerawat. Kalau ibunya tidak berjerawat, anaknya pasti tidak akan berjerawat. Bisa juga, tapi berjerawat pun bisa juga seperti itu. Yang kedua faktor hormonal. Apalagi kita ini kan memang sering yang terkena jerawat ini kan perempuan ya. Betul itu memang dipengaruhi oleh faktor hormon estrogen, faktor androgen seperti itu ya. Apalagi misalnya remaja-remaja itu mau menstruasi, dia biasanya akan menjadi lebih gampang berjerawat. Terus yang ketiga faktor makanan. Jadi orang-orang yang memiliki kebiasaan makan yang manis-manis, yang suka makan yang dengan indeks glikemik yang tinggi, misalnya coklat, susu gitu ya. Keju, seperti itu memang dia cenderung memiliki potensi berjerawat lebih banyak dibandingkan dengan orang-orang yang enggak suka makan yang kayak gitu. Betul dok. Yang keempat ya faktor hygiene-nya dia sendiri, kebersihannya dok. Dia cuci mukanya seperti gimana, terus juga kadang-kadang mungkin kan apalagi kita kan megang handphone dan lain-lain. Apa sih namanya, bantal yang mungkin tidak kita ganti, juga bisa memicu timbulnya jerawat atau karena mungkin sering pakai masker dan lain-lain juga itu bisa memicu timbulnya jerawat. Baik dok. Berarti tadi yang sudah dibahas tadi termasuk ke bagian penyebab utama munculnya jerawat dok ya? Betul. Ya dok. Kemudian apakah kurang minum air putih itu bisa menyebabkan jerawat dok? Oke. Sebenarnya secara signifikan menyebabkan atau secara directly dia menyebabkan jerawat tidak. Tapi tetap saja namanya kita tuh kekurangan cairan ya dok. Itu kan bisa menyebabkan kita tuh kan dehidrasi. Betul. Kalau kulit kita dehidrasi kan berarti kulit kita tuh kan kering. Ya, kalau kulit kita kering memang gampang banget kena infeksi apapun. Karena salah satu penyebab utama dari jerawat itu kan adalah infeksi dari Propionibacterium bacterium acne. Bakteri dia tuh penyebabnya kan. Jadi kalau misalnya kulit kita tuh kering, ya gampang aja kena infeksi bakteri. Betul ya. Nanti secara tidak langsung dia bisa menyebabkan jerawat tuh betul juga gitu. Baik dok. Selanjutnya dok, apakah stres dan kurang tidur juga bisa menyebabkan jerawat dok? Oke. Memang dari beberapa penelitian stres itu juga bisa memicu timbulnya jerawat. Karena kalau stres itu memang ada hormon yang teraktivasi sebenarnya. Pengaruh hormon berarti dok ya? Pengaruh hormon androgen itu juga bisa menyebabkan pemicu jerawat gitu. Terus kalau misalnya seandainya androgennya itu meningkat, otomatis nanti kelenjar sebumnya juga akan meningkat. Itulah penyebabnya yang menyebabkan jerawat tadi. Gitu, stres, kurang tidur, dan kurang tidur itu salah satunya karena aktivasi dari unit polisebasia itu aktivasinya tuh malam. Gitu. Jadi memang sebaiknya kalau misalnya kita tuh sudah waktunya tidur jam 10 tuh ya udah tidur. Karena sel-sel kita juga ikut beregenerasi kan. Betul. Kalaupun kita tetap aktif, jadi juga akan ikut teraktivasi ya. Nanti sebumnya juga banyak juga meningkat, akhirnya muncul jerawat. Oke, baik dok. Untuk jerawat yang sering muncul pada saat menstruasi tadi itu karena faktor hormon tadi ya? Betul. Umumnya pada remaja sekarang ya dok ya? Betul, memang pada remaja memang banyak terjadi ya. Cuman kalau pada orang dewasa kayak kita tuh juga pasti sih. Karena satu kan kita kalau menstruasi itu kan ada penurunan hormon estrogen, dan karena hormon estrogennya turun, jadi yang mau diproduksi lagi androgen akhirnya yang meningkatkan. Nah, karena produksi androgen yang meningkat, memang otomatis akan meningkatkan peningkatan kelenjar sebum tadi, akhirnya meningkatkan produksi sebum, jadinya ya jerawat juga. Berhubungan dengan kebiasaan sehari-hari nih dok, kan berapa kali itu sebaiknya kita mencuci muka dok untuk menghindari terjadinya jerawat dok?
Oke. Memang dari literatur itu juga disebutkan bahwa terlalu sering mencuci muka itu tidak baik juga. Tidak baik, oke. Tidak baik juga. Terlalu bersih gitu. Terlalu iya ya. Akhirnya kalau misalnya kita terlalu sering terkena sabut muka kita itu, maka minyak-minyak alami yang di dalam kulit kita itu bisa tetap ikut tergerus juga dan akhirnya dia melawan si bakteri tadi udah nggak ada lagi karena kan salah satu dari fungsi dari yang namanya minyak dan juga apa namanya ada oil yang di muka kita dan di kulit kita itu salah satunya adalah untuk melawan bakteri penyebab jerawat. Kalau semakin kita sering mencuci muka dibersihkan, betul itu sih ikut berkurang juga ya. Iya, baik. Tuh, maka memang dianjurkan untuk kulit yang normal itu memang biasanya 2 kali sehari cukup sih. 2 kali sehari. Jadi memang tidak usah terlalu sering mencuci muka. 2 kali itu waktunya kapan dok misalnya? Mungkin pagi gitu ya. Pas kita bangun tidur, atau mungkin pas kita mau tidur. Mau tidur. Kecuali memang ya misalnya nih kita lagi ada kegiatan outdoor yang sangat bikin kulit gerah kita gitu ya dok. Atau mungkin kita merasa muka kita tuh kotor sekali ya nggak apa-apa, boleh lah. Apakah dengan memencet jerawat itu boleh nggak dok itu agar cepat hilang dok? Saya tuh memang selalu mewanti-wanti ke pasien untuk tidak memencet jerawat karena jerawat yang kita anggap kita cuma satu kecil di permukaan tapi ternyata di dalam juga ikut meradang. Seandainya kita pencet nanti dia bukannya keluar ke dalam tapi malah nanti yang di dalam akan menjadi ikut makin meradang ketika kena trauma dari tangan kita. Betul. Jadi sebaiknya memang tidak dipencet atau tidak dimanipulasi apapun gitu. Memang sebaiknya memang mungkin segera ke dokter aja, kemudian nanti dikasih obatnya untuk mempercepat proses infeksi dan proses peradangan dari jerawat itu sendiri gitu. Jadi karena takutnya kan bekasnya. Iya. Nah yang berhubungan dengan bekas jerawat itu dok, mengapa sulit sembuh dok meskipun jerawatnya sudah hilang gitu? Betul. Memang kita nih kan orang Indonesia nih kulitnya tuh kan kita tuh ada 6 tipe kulit ya. 6 tipe. Ada yang 1 sampai ke 6. Kita ini yang ke 3, 4 lah ya. Kalau 1 tuh biasanya orang-orang bule gitu. Yang putih gitu ya. Putih. Itu dia memang pigmennya kan tidak banyak. Kalau kita pasti itu. Jadi kalau misalnya apapun kondisi peradangannya di kulit kita, entah itu nanti mungkin bekas jatuh, mungkin bekas luka atau mungkin ya bekas jerawat juga, nanti setelah proses peradangan dia akan menjadi proses hiperpigmentasi itu memang pasti. Karena kita memang satu hidup di daerah tropis, panas. Yang kedua memang kita secara struktur anatomi pigmen kulit kita memang banyak. Jadi memang wajar sekali yang namanya kita itu akan menjadi bercak hitam setelah proses peradangan. Nah memang kadang-kadang yang bikin PR itu adalah bercak hitamnya. Kalau untuk jerawatnya mungkin kita kasih antibiotik hilang. Bekasnya kadang-kadang kita harus pikirkan kembali untuk perawatan ya dok. Betul. Baik dok, apakah penggunaan masker wajah setiap hari itu baik untuk kulit berjerawat dong? Tuh ada masker yang mengandung apa gitu. Iya. Masker ini ya, masker wajah ya. Iya. Oke. Jadi skincare itu tuh selama cocok sih nggak apa-apa sih. Gitu. Dan kalau untuk penggunaan masker jerawat, secara teorinya sih, kalau misalnya memang kandungannya isinya untuk jerawat, misalnya nanti ada tea tree dan lain-lain itu ya, terus atau kandungannya niacinamide itu tuh oke aja sih, boleh diberi. Misalnya kita pakai tuh boleh aja, nggak masalah. Cuman kalau misalnya untuk setiap harinya boleh atau enggak, rasanya nanti mungkin kembali lagi ke individu ya. Karena kalau aku pribadi sih tidak ada larangan untuk itu sih. Yang penting individu cocok dulu aja. Itu sisanya. Dan tidak menambah jerawat. Betul. Baik dok. Nah, ini berhubungan dengan penggunaan skincare nih dok. Untuk orang yang berjerawat itu wajib menggunakan skincare dok. Oke. Sebenarnya kulit yang berjerawat dan tidak berjerawat memang sebaiknya kita
tetap jaga tetap ya, harus menjaga betul. ini ya, kesehatan kulit. Entah itu cuman dengan moisturizer dan sunscreen aja sudah cukup sebenarnya. Nah, cuman kalau misalnya pasti kita dengan berjerawat, tentunya kita memang harus perlu ada krim tertentu untuk mengatasi jerawat kita gitu kan. Nah, tergantung nih berapa tingkat derajat keparahan dari si jerawat itu sendiri. Betul. Kalau misalnya ringan aja, mungkin masih bisa lah kita menggunakan produk-produk yang kita bisa beli sendiri aja di, entah itu di, sekarang kan ada Sosiol, ada yang drugstore, OTC ya, yang OTC. Gitu. Tapi kalau misalnya sudah sedang ke berat, memang rasanya perlu kontrol ya, konsul ke dokter ya, karena perlu antibiotik, dosisnya harus tepat, terus juga penggunaan krim antibiotiknya juga harus tepat. Mungkin nanti kita juga butuh namanya krim tretinoin, dan itu semuanya harus dari resep dokter gitu. Jadi kalau untuk jerawat memang rasanya perlu. Nah, setelah nanti jerawatnya misalnya udah baik, jangan terus dilepas sih kalau menurut aku, karena memang dari pengalaman tuh jerawatnya udah bagus nih, dia udah merasa udah enak, terus nggak lagi perawatan pakai skincare ya dong. Betul. Nah, itu nggak masalah sih sebenarnya, nggak masalah. Atau dia nggak mau berobat ke dokter lagi, nggak masalah. Cuman memang tetap harus ada kandungan-kandungan yang memang kita tujukan untuk mengkontrol si sebum tadi. Karena kan salah satunya kan adalah si jerawat ini kan karena si produksi sebum yang terlalu banyak. Gitu. Jadi memang harus pemilihannya harus tepat, sediaannya juga harus tepat. Kalau kulit berjerawat nggak boleh tuh pakai krim. Mungkin harus pakai yang kandungannya gel atau yang lotion. Karena kalau dia pakai krim makin mengoklusi lah si sebumnya tadi kan. Jadi menutupi nanti. Betul, makin menutupi dan makin meningkatkan proses peradangan ya dok. Oke, siap dok. Kalau untuk skincare dasar apa tadi yang cocok untuk kulit jerawat apa dok? Skincare dasar gitu? Dasarnya aja ya. Sebenarnya kalau untuk basic skincare itu satu cukup dengan sunscreen, moisturizer, terus sama mungkin facial wash gitu ya. Sama mungkin satu lagi perlu namanya kita tuh exfoliating. Cuman exfoliating ini tergantung kondisi kulit. Kalau kondisi kulitnya oke aja, exfoliating dengan pakai AHA, BHA udah cukup sebenarnya. Cuman kalau misalnya kayak mungkin kulit kita yang umur udah 40 tahun ini gitu ya, butuh yang anti aging lah ya, yang untuk mengurangi kerutan halus betul ya. Sekali, dok. Terus itu juga berlaku juga untuk orang yang dengan kulit berjerawat gitu. Jadi memang skincare-nya tuh yang mengandung tretinoin, tapi memang tretinoin ini atau retinol yang mungkin bisa beli di OTC boleh, retinol, sama mungkin yang ada niacinamide-nya, yang mengandung azelaic acid, boleh aja untuk skincare sehari-hari. Cuman kalau untuk yang ringan masih oke, tapi kalau yang sedang ke berat mungkin bisa langsung konsul ke dokter. Baik dok, kalau untuk penggunaan sunscreen dok untuk kulit yang berjerawat apa dok amannya gitu? Oke, kalau untuk sunscreen boleh apa aja, mereknya apapun boleh bebas, asalkan kita mungkin concern terhadap sediaannya. Jadi kalau isinya ya dok ya, sediaan tuh itu yang misalnya dia bentuknya gel, gitu yang diharapkan gel. Iya, gel, lotion. Karena dia itu basicnya tuh air. Ya betul. Jadi biar lebih gampang menyerap, tidak membuat muka itu menjadi lebih berat dengan kandungan yang berminyak seperti itu. Nah, untuk mereknya apapun, mau chemical sunscreen, mau physical sunscreen, nggak masalah. Tapi yang penting cari sediaan yang mengandung gel ya dok, atau lotion ya dok. Yang cair lah. Yang cair. Oke. Jangan krim. Mengapa setelah kita melakukan skincarean itu dok, tertentu justru jerawat makin tambah banyak dok? Pakai skincare tertentu, tambah banyak jerawatnya dok. Iya. Berarti satu itu pemilihan skincare-nya yang tidak tepat. Gitu. Ya. Nah itu tadi dia kulitnya berjerawat, tapi dia memilih skincare-nya yang krim. Dia pakai di kulitnya yang berjerawat itu kan karena satu mengandung banyak
sebum berminyak. Jadi semakin minyak ke minyak akan menjadi lebih berat, mengokusi menjadi lebih itu ya dok, berarti pemilihan ya dok betul. ya. Jadinya akan potensi untuk menimbulkan jerawat tuh pasti ada gitu. Jadi memang harus betul-betul diperhatikan sediaannya, terus apa kandungannya, untuk apa pemilihannya itu, apakah memang untuk cuma sekedar menghidrasi aja atau memang dia mau menerapi jerawatnya, ya memang harus pemilihannya harus tepat dulu. Betul gitu. Berarti memang harus tepat pemilihan ya dok ya, untuk skincare ya dok. Kalau cocok aja. Iya betul. Kemudian kan ini banyak dok produk yang viral ini dok di media sosial, itu kira-kira aman nggak dok? Yang mengandung ini. Iya sih. Sebenarnya kalau saya itu pribadi, kalau aku pribadi ya, ini aku pribadi. Selama yang produk viral itu cocok, oke aja. Tapi kan kadang-kadang kebanyakan yang viral itu yang tidak cocok. Iya, menang brand. Iya, gitu. Dan saya juga tidak tahu kandungannya isinya apa. Terus juga dia sudah amankah, seperti itu ya. Dan akhirnya ujung-ujungnya memang bisa menyebabkan pasien itu menjadi lebih breakoutnya jadi lebih banyak lagi, purging, breakout, terus jerawat jadi lebih parah seperti itu. Cuman pada dasarnya saya itu tidak ada, nggak boleh pakai produk yang viral-viral, enggak sih. Asalkan cocok lanjut, gitu. Kalau misalnya nanti udah tiba-tiba udah mau pakai tapi ternyata ada kayak reaksi terhadap kulit kita, ya cepat berhenti ya dok. Iya, nggak usah dilanjutin lagi. Ini dok mengenai mitos dan fakta nih dok, benarkah pasta gigi ini dapat menghilangkan jerawat dok? Pasta gigi dikasih apa dok? Iya, ya. Rasanya saya pernah juga sih mendengar itu, tapi secara ilmiahnya rasanya enggak ya. Enggak ada, mitos itu dok ya. Kemudian apakah jerawat itu bisa hilang tanpa pengobatan dok? Bisa aja. Bisa fakta ya dok. Fakta. Bisa hilang dengan kayak misalnya jerawat hormonal. Kalau misalnya menstruasinya sudah selesai, nanti dia akan mereda sendiri. Betul. Kemudian apakah jerawat disebabkan oleh wajah yang kotor dok? Betul. Fakta ya. Jadi memang hygiene kulit kita itu memang sangat berperan penting terhadap penyakit-penyakit kulit yang ada di dalam penyakit kulit yang nanti akan kita kita rasakan, termasuk juga jerawat karena adanya Clostridium Bacterium acne. Itu karena apa? Karena juga kurang membersihkan muka, terus juga mungkin udah pakai make up tapi tidak dibersihkan, akhirnya menumpuk lah tuh semuanya di folikel di kelenjar unit polisebaceusnya, terus akhirnya menyebabkan peradangan di situ, akhirnya jerawat. Gitu. Jadi betul. Kemudian ini dok, apakah paparan sinar matahari itu bisa meningkatkan jerawat dok? Sebenarnya secara tidak langsung sih tidak ya, tapi memang namanya kita itu terkena sinar matahari secara langsung kan otomatis nanti mungkin takutnya kita tuh ada sunburn. Kalau kulit kita sunburn tuh kan iritasi ya. Kalau iritasi tuh nanti memang munculnya tuh bisa apa aja, bisa bercak merah, bisa folikel-folikelnya apa? Jerawat, gitu. Bisa. Intinya kalau kita mau persiapan ya dok, pakai sunscreen. Betul, gitu ya dok. Wajib. Oke, siap dok. Kemudian untuk pengobatan jerawat dok, itu kapan jerawat itu bisa ditangani sendiri dan kapan jerawat itu harus konsul nih ke dokter? Betul. Oke, seperti yang sudah saya jelaskan, kalau misalnya jerawat itu kan ada 3 derajat keparahan, ringan, sedang, dan berat. Kalau ringan boleh kita atasi sendiri. Mungkin bisa kita lihat referensi di TikTok ya kan. Sekarang kan anak-anak zaman sekarang tuh mungkin ini bagus untuk jerawat, oke, boleh lanjutkan. Selama itu cocok ya dok. Selama itu cocok, lanjutkan. Tapi kalau misalnya sudah dipakai tapi ternyata makin parah dan akhirnya menjadi ke tingkat derajat keparahan yang jadi sedang terus akhirnya ke berat, rasanya itu sudah wajib konsul ke dokter. Gitu. Baik dok, untuk obat jerawat yang bebas dijual di pasaran itu aman dok ya, bisa digunakan ya dok ya? Aman. Insya Allah aman. Kemudian kalau untuk
remaja nih dok, yang cocok itu apa dok untuk jenis obat jerawatnya? Ini banyak nih yang pra remaja kan dok ya, yang aman gitu. Betul. Sebenarnya kalau misalnya jerawatnya itu ringan aja, bisa mungkin pakai yang kandungan azelaic acid boleh, terus azelaic acid, terus mungkin boleh pakai yang kandungan retinol 1% nggak masalah. Mungkin kalau pakai retinol mungkin dipakai yang low dose dulu, mungkin pakainya sekali seminggu dulu, terus pakainya malam kan, pakai satu kali seminggu dulu, terus nanti kalau misalnya aman boleh ditingkatkan jadi 2 kali seminggu. Tapi kalau yang lebih aman lagi mungkin misalnya azelaic acid atau salicylic acid, itu niacinamide, itu semua itu juga bagus untuk jerawat sih, boleh dipakai. Terus dok, untuk proses pengobatan jerawat itu berapa lama dok sehingga bisa menunjukkan hasilnya bagus gitu dok? Oke. Biasanya kalau misalnya pakai krim dokter itu paling nggak 3-6 bulan. 3-6 bulan. Betul, 3-6 bulan karena memang saat krim-krim misalnya seperti tretinoin itu kan ada peak-peaknya ya. Mungkin bisa 12 minggu sampai 48 minggu. Biasanya gitu. Berarti harus kontrol terus ya dok ya, misalnya habis obat enaknya kontrol terus. Baik dok, untuk masyarakat nih dok, apa pesan dokter kepada masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan kulit agar bebas dari jerawat dok? Oke. Terutama memang untuk anak-anak remaja, kemudian kita wanita-wanita yang memang kulitnya memang ada yang berjerawat, memang sebaiknya memilih skincare tuh yang tepat ya. Satu, skincare yang tepat. Kedua, memang kenali kulitmu seperti apa. Misalnya kulitnya berminyak, harus pemilihan skincare-nya juga harus yang untuk yang kulit berminyak gitu. Jadi biar dia tidak saling tumpang tindih. Terus menjaga kebersihan kulit. Terus menjaga pola makan gitu. Jangan terlalu banyak makan yang manis-manis, tepung-tepungan, kemudian mungkin zaman sekarang kan mungkin ya kopi ya dok, ya boba-boba gitu-gitu kan, itu kan enak banget memang. Tapi ya mungkin boleh lah makan maksudnya boleh dimakan, bukannya saya melarang sama sekali itu dikurangin ya tapi dok. Mungkin dari 7 hari mungkin mau makan itu mungkin 2 hari boleh, pas weekend boleh, pas weekday kita makannya yang sehat dulu. Terus tidur cukup, tidak begadang, terus juga tidak stres. Tapi karena mungkin kadang-kadang anak remaja ini kan mungkin pas mau ujian dia stres, jadi dia muncul jerawat. Karena apa sebenarnya? Stres itu juga meningkatkan nafsu makan. Nah, nafsu makannya mending kalau misalnya enaknya nafsu makannya buah. Kalau nafsu makannya yang manis-manis yang kerapi ya itu juga bisa meningkatkan potensi timbulnya jerawat. Itu sih kalau menurut aku. Baik dok, tidak terasa sahabat, kita sudah berada di penghujung dialog kesehatan kita hari ini. Banyak sekali informasi kesehatan yang telah disampaikan oleh narasumber kita mengenai penyebab jerawat, cara perawatan kulit yang benar, serta langkah-langkah sederhana untuk menjaga kulit tetap sehat dan terhindar dari masalah jerawat. Dari perbincangan ini, kita dapat memahami bahwa kulit sehat itu tidak diperoleh secara instan. Dibutuhkan pola hidup yang sehat, perawatan kulit yang tepat, serta kesabaran dan konsistensi dalam menjaga kesehatan kulit. Dan yang penting, jangan mudah percaya pada mitos dan informasi yang belum tentu kebenarannya. Dan jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter apabila mengalami masalah kulit yang mengganggu. Baik, kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada narasumber kami, Dr. Bernadia Yogatri, spesialis DVI, atas ilmu dan edukasi yang telah dibagikan kepada sahabat semua. Semoga informasi yang disampaikan hari ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan masyarakat dalam menjaga kesehatan kulit agar tetap sehat, bersih, dan bebas jerawat. Saya selaku host pamit undur diri. Insya Allah kita akan bertemu kembali di dialog kesehatan berikutnya dengan tema-tema yang menarik dan bermanfaat lainnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Sampai jumpa. Salam sehat.